Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang saya cintai karena Allah Ta'ala, tak ada putus-putusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan kasih sayang Allah tak pernah putus pula kita terima. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan hamba Allah yang selalu bersyukur, yang pandai bersyukur kapanpun dan dimanapun, karena penghayatan kita merasakan bagaimana kehadiran rahmat Allah yang membuat kita sampai hari ini masih bisa bernafas, masih bisa bersilaturahim, masih bisa menyembah Allah, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kepentingan akhirat kita. Hari ini adalah hari akhir dari hari-hari akhir di bulan Safar. Sesaat lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak ada nas dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis bahwa kita harus merayakan hari kelahiran beliau. Tetapi sebagai umat Islam, kewajiban utama kita adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mentaati segala apa yang beliau perintahkan dan menjauhi segala apa yang beliau larang. Kita mencoba mendekati perilaku Rasulullah sekuat kemampuan yang kita miliki. Tidak semua kita mungkin sama derajat ketaatannya, pemahamannya dan lain sebagainya, tapi paling tidak ada upaya yang terus menerus dalam diri kita masing-masing untuk berusaha menjadi umat Muhammad yang terbaik. Demikian juga ketika kita mencoba mendekati perilaku beliau yang mulia, segala contoh dalam ibadah maupun muamalah, tidak semua kita dapat melakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi tidak sedikit pula di antara umat Islam yang bisa mendekati beliau, berusaha sekuat tenaga. Banyak insan-insan kamil mukamil yang dicontohkan dalam generasi-generasi terdahulu. Kita baca riwayat-riwayatnya menjadi contoh bagi kita sekarang. Salah satu contoh Rasulullah bagaimana mengatasi kehidupan, karena tidak sedikit kemungkinan dalam kehidupan kita sekarang juga terulang sejarah yang pernah terjadi di zaman Rasul. Salah satu contoh adalah dalam kita berinteraksi dengan sesama manusia. Bisa jadi sehari-hari kita terlibat konflik, terlibat pertentangan karena perbedaan pandangan, perbedaan prinsip, bahkan perbedaan visi dan misi. Bisa jadi kita melapak jalan yang berbeda. Tapi satu yang utama referensi kita adalah sunnah Rasul, Al-Quran dan sunnah Rasul. Bisa jadi anak kita bandel dengan perintah kita, bisa jadi anak buah di kantor tidak mentaati kita, bisa jadi orang-orang yang selama ini kita anggap teman, kita anggap sahabat, ternyata di belakang kita itu
justru menjelekkan kita, menohok dari belakang, menggunting dalam lipatan. Peristiwa inilah yang telah diberikan contoh sangat indah oleh Rasulullah dalam satu peristiwa besar yang disebut dengan Perang Uhud. Perang ini terjadi tahun ketiga Hijriah. Ada dua masalah besar yang dihadapi oleh Rasulullah. Yang pertama adalah ketidaktaatan atau bahkan mendekati disersi. Yang kedua adalah indisipliner. Disersi itu hadirnya seorang tokoh munafik terkenal yang bernama Abdullah bin Ubay. Ketika perang mulai akan berkecamuk, Abdullah bin Ubay mempengaruhi beberapa tentara-tentara muslim agar katanya, kita jangan berperang di Uhud, kita harus berperang di pinggir kota Madinah, karena kota itulah yang harus kita pertahankan. Beberapa tentara terpengaruh oleh pendapat ini, padahal Abdullah bin Ubay ini memang orang penakut, orang munafik yang tidak ingin berperang di samping Rasulullah. Sehingga beberapa tentara, banyak tentara keluar dari padang Uhud seakan-akan mau membela, melindungi kota Madinah. Dia meninggalkan medan pertempuran, berpindah tempatnya. Padahal perang itu justru terjadi di Uhud. Itu yang pertama. Yang kedua, indisipliner tentara, pasukan panah yang ditempatkan oleh Rasulullah di dalam satu bukit agar bukit itu dijaga. Tapi ketika mendekat kaum muslimin hampir menang dalam pertempuran itu, mereka tergiur dengan ganimah, mereka tergiur dengan harta rampasan perang. Mereka berpikir kalau terus mereka berjaga di atas bukit ini, maka mereka tidak kebagian harta rampasan perang. Sehingga mereka meninggalkan posnya, turun dari atas bukit, kemudian turun dan memperebutkan harta-harta rampasan perang. Pada saat itulah seorang tokoh musyrik saat itu yang belakangan menjadi pahlawan Islam, itu Khalid bin Walid, melihat peluang ini dan kembali membawa pasukannya di belakang bukit, kemudian memukul mundur pasukan Islam. Dalam perang yang besar itu Rasulullah menderita banyak luka. Paman beliau Hamzah radhiyallahu anhum syahid. Saudara beliau, saudara sepupu beliau Abdullah bin Jahsi syahid. Dan 70 tentara muslim yang semuanya berjuang karena Allah syahid dalam perang Uhud. Peristiwa ini yang diderita oleh muslim karena apa? Karena dua hal tadi itu, yaitu adanya indisipliner dan ketidaktaatan, bahkan mendekati disersi. Lantas Islam mengajarkan kita bagaimana dalam kehidupan ini justru kita menghadapi hal seperti itu. Sahabat yang berkhianat, anak yang tidak taat, bahkan kops di kantor kita yang tidak disiplin sesuai dengan apa yang kita anjurkan. Bagaimana kita menghadapi orang seperti ini? Apakah kita harus marah? Apakah kita harus memerangi mereka? Itulah firman Allah dalam surah Ali Imran yang saya bacakan tadi, Ali Imran 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan rahmat Allah kamu dianjurkan untuk berbuat lembut, membuat lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan galizal qalbi lan faddu min khawlik. Sekiranya kamu bersikap kasar, maka tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka kata Allah, fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, mintakanlah ampun kepada mereka, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dengan mereka tentang hal yang dihadapi itu. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah, dan apabila kamu telah bertekad, innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan apabila kamu bertekad maka bertawakkallah kamu kepada Allah, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi ada 5 langkah yang dianjurkan oleh Islam. Bagaimana kalau kita menghadapi situasi pengkhianatan, konflik, permusuhan, orang yang menggunting dalam lipatan, orang yang menohok dari belakang tanpa kesengajaan kita, di depan bilang A tapi di belakang kita bilang B.
Ada 5 langkah yang dilakukan oleh Islam. Yang pertama katanya bersifat lemah lembutlah. Artinya kita menjauhi sifat kasar, kita menjauhi sifat permusuhan yang kita tampakkan di wajah kita. Kita tetap berlemah lembut kepada mereka, kita tetap sopan santun, sehingga kelemahan itulah yang menjadi kekuatan orang-orang beriman. Yang pertama. Yang kedua kata Allah, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Bisa jadi orang-orang, tidak semua orang itu bisa jadi berbuat ini karena tidak tahu. Bisa jadi karena kepentingannya yang mengalahkan kepentingan lain. Artinya bahwa kepentingan kondisi keluarganya, kondisi kesehatan, kondisi fisik dan sebagainya membuat dia harus berbuat demikian. Sehingga ada hal-hal yang lebih berat yang tidak kita ketahui yang membuat mereka berlaku demikian. Maka maafkanlah. Fa'fu anhum. Jadi jangan sekali-sekali saudaraku sekalian apabila kita dihadapkan pada konflik seperti ini langsung kita amarah kita bangkit, kita mengeluarkan kata-kata sarkasme yang luar biasa, bahkan seisi kebun binatang tersebutkan dalam amarah kita. Jangan sampai hal ini terjadi. Kemuliaan orang Islam, cerminan iman yang kita miliki ada pada sikap lemah lembut, sopan santun dan pemaaf yang kita miliki. Yang ketiga kata Allah, wastaghfir lahum, mintakanlah ampun kepada Allah atas mereka, atas segala kesalahan mereka. Jadi berbalik dengan orang-orang yang musyrik, apabila mereka bermusuhan, maka benar bermusuhan dari A sampai Z, totality mereka bermusuhan. Tapi orang Islam, orang beriman tidak demikian. Justru kita bersikap lemah lembut, kita maafkan dan kita doakan agar Allah yang Maha Pengampun mengampuni kesalahan mereka dan menunjukkan kekuatan kepada mereka agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi ada pertama tadi lembut, maaf dan minta ampun. Dan yang keempat saudaraku sekalian adalah kata Allah, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka tentang hal itu. Jadi kalau anak kita sebagai contoh misalnya di rumah tidak taat kepada kita, kita suruh dia mengaji tapi dia lebih senang menonton TV, lebih senang membuka internet, kita diskusikan mengapa dia lebih senang itu, mengapa dia tidak suka mengaji. Kita diskusikan, kita cari jalan yang arif bagaimana agar dia menjadi mau mengaji, menjadi suka mengaji, dan menjadi tidak suka hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita ajak berdialog dari hati ke hati. Kita sebutkan hal-hal yang membuat dia akan rugi dan dia akan untung. Kita sebutkan hal yang membuat Allah cinta kepadanya dan hal-hal yang membuat Allah akan murka kepadanya. Kita diskusikan, kita musyawarahkan, kita dengar pendapatnya, dan kita beri hal-hal yang baik, kita tunjuki hal-hal yang baik agar dia sadar bahwa sesungguhnya dia keliru dalam melakukan langkah itu. Jadi saudaraku, ini yang keempat. Yang pertama tadi adalah bersifat lemah lembut, yang kedua memaafkan, yang ketiga mendoakan, dan yang keempat musyawarahlah akan hal itu. Dan yang kelima kata Allah, apabila sudah dilakukan 4 hal ini dan kita sudah yakin apa yang sudah kita sarankan sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka bertawakallah kata Allah, berserah dirilah, serahkan semua apa yang sudah lakukan pada keputusan Allah. Kita sudah melakukan apa yang seharusnya, keputusan jadinya akhirnya apa yang terjadi itu adalah hak Allah yang akan menunjukkan kepada hambanya. Kita tidak merasa pasti, kita tidak merasa yakin bahwa segala sesuatu yang sudah lakukan itu akan terjadi sesuai dengan kehendak kita. Tapi kunci terakhir adalah tawakal kepada Allah. Bertawakallah, berserah dirilah, dan selalu kita berada pada jalur yang sudah digariskan tadi. Jangan sampai kita merasa lebih benar, jangan sampai kita merasa lebih kuat, lebih pintar, lebih tepat di jalur yang seharusnya. Tidak, tapi tawakal ini adalah penutup segala upaya, adalah kunci segala usaha yang sudah kita lakukan akan berhasil atau tidak, akan mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan atau tidak. Serahkan kepada Allah. Dan apapun yang terjadi saudaraku sekalian, itulah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita.
bisa jadi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan. Tapi apapun yang datang dari Allah, itulah yang terbaik buat kita. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kultum siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekali lagi kami ulangi, apabila kita kena dengan konflik, ada 5 langkah. Yang pertama, bersifat lemah lembut. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga, mendoakan. Yang keempat, memusyawarahkan. Dan yang kelima, bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.